Hai, assalamualaikum semua. Jumpa lagi dengan kita. Seperti biasa, disambut sama konten aku yang bersih-bersih tapi singkat. Di sini aku mau sedikit cerita. Tapi sebelum cerita, aku mau nyapa sama bunda-bunda semua yang sudah setia mensupport channel YouTube dan sudah membantu subscribe-nya. Semoga bunda-bunda semua dikasih kesehatan, umur yang berkah dan bermanfaat bagi semuanya. Dan terima kasih buat yang baru subscribe. Salam kenal dari aku. Aku TKW Taiwan. Oke, di sini aku mau cerita tentang nenek aku. Yang sering menonton video aku mungkin sudah tahu ya, nenek aku itu sering ketawa. Dan ada yang bertanya, kenapa itu neneknya kok ketawa-ketawa terus? Emang itu setiap hari tertawa terus ya? Oke, jadi di sini aku mau jawab sedikit-sedikit. Jadi nenek aku itu memang agak sedikit stres mungkin ya. Terlalu banyak pikiran mungkin juga. Dan tidak setiap hari tertawa. Ada masanya nenek aku tuh marah, ngambek juga, jadi tidak tentu. Cuma pas aku ngambil videonya nenek itu pas waktu neneknya itu baik-baik saja, aku ajak dia ngonten bareng. Tapi kalau dia lagi marah-marah atau ngambek atau lagi ngamuk atau lagi kayak moodnya nggak baik, aku nggak ajak dia bikin konten. Buru-buru ajak dia bikin konten, yang ada aku sembunyi ya, aku ngumpet, aku cari tempat buat mengamankan diri sendiri aja gitu. Soalnya kan kita nggak tahu, namanya juga dia itu sudah pikun, takutnya membahayakan diri kita. Walaupun di sini sudah ada CCTV di mana-mana, tapi tetap kita harus jaga-jaga. Oh iya, jadi sebelum aku akrab seperti ini sama nenek, dulu itu nenek nggak mau dideketin sama aku. Jadi pandangannya ke aku itu kayak musuh gitu. Sampai aku nggak betah, aku pengen pulang. Cerita semua ke mama, aku pengen pulang. Aku di sini itu baru 3 minggu dan mama selalu ngomong tunggu 2 atau 3 bulan. Terus aku juga cerita sama majikan aku, gimana nenek nggak suka sama aku. Ya sama kayak mama aku, majikan juga bilang kamu sabar aja dulu, soalnya nenek itu lupa, nenek itu nggak ingat. Oke, jadi aku sabarin. Di sekitar 1-2 bulan gitu, aku kerja dalam posisi ketakutan. Soalnya aku tuh datang ke sini kaget lihat nenek aku itu ngomong sama cermin, marah-marah sama cermin, tertawa sama cermin. Terus kalau dilarang atau dibilangin itu dia itu ngeyel, nggak mau dibilangin. Yang ada nenek aku tuh tambah marah-marah gitu. Aku mau mainan HP sambil nungguin dia tidur. Dia tidur, sekarang udah jam 11.12. Aku mau masak siang, biarin. Tapi nanti kalau dia bangun terus gak ada aku, dia itu langsung bangun dan nyari. Oke, kita lanjut ceritanya ya bun, soalnya tadi ada iklan sedikit. Jadi dulu tuh nenek nggak tidur sama aku. Nenek itu tidurnya masih di kamarnya dia. Kamarnya satu kamar sama kakek. Ini sambil masak sambil cerita ya. Kenapa malah sekarang jadi kayaknya akrab banget, deket banget. Jadi prosesnya itu 1-2 bulan aku deketin nenek. Jadi kayak suster baru deketin anak bayi yang baru dikenal gitu. Dan selama 1-2 bulan itu aku amatin nenek itu orangnya seperti apa, kebiasaannya itu bagaimana, dan sukanya itu apa. Akhirnya aku cukup tahu tentang nenek aku ini. Pas waktu itu nenek aku itu lagi ngelamun, lagi ngelihat jendela keluar gitu, dan aku coba deketin ya dengan cara aku memanggil dia, tapi mukanya itu aku senyum yang ke nyengir gitu. Dan dia balik nyapa ke aku dengan tertawanya dia. Dan di situ aku tanya ke dia, cuma dia jawabannya itu nggak nyambung. Tapi tetap, soalnya kan aku bertanya dengan mimik muka yang tertawa gitu. Dia balik jawab dengan mimik muka tertawa juga, walaupun bahasanya kita itu nggak nyambung. Aku tanya apa, dia jawabnya apa. Dalam hati, oke lah, berarti kita sudah nyambung seperti ini. Berarti cara mendekati dia itu aku harus menjadi gila sementara. Supaya terlihatnya nyambung aja gitu, dan dia mau berteman sama aku. Dan setelah kejadian itu aku jadi terus bermain, ngajak main dia, kayak nyanyi-nyanyi, tapi mimik muka aku itu harus tertawa. Jadi kalau sama nenek itu nggak bisa diajak ngobrol, bisanya diajak main, kayak nyanyi-nyanyi, kita kucing-kucingan, lari-lari gitu, kejar-kejaran di dalam rumah, terus tepuk tangan, itu nenek aku suka. Tapi kalau diajak ngobrol itu udah nggak nyambung blas.
Ditambah nenek aku kan agak budak gitu ya, tuli ya. Jadi ya wis, jadi aku rubah. Aku bukannya ngajak dia ngobrol, tapi aku ngajak dia main kayak anak bayi gitu. Persis iya kayak bayi. Anak bayi kan nggak tahu bahasa kita ya, taunya mimik muka kita. Kalau mimik muka kita itu tertawa, pasti bayi juga ikut tertawa, ikut senang. Begitu halnya juga nenek aku. Walaupun di sini kita ngomongnya itu tentang perasaan yang sangat sedih, tapi kalau mimik muka kita tertawa, nenek aku bakalan ikut tertawa. Awal-awalnya aku tuh malu, dipaksakan untuk stres demi menjaga moodnya dia itu tetap baik-baik. Tapi setelah mendapatkan respon baik dari majikan dan keluarga, aku jadi hilang rasa malunya. Jadi di depan keluarga pun aku seperti itu, ngajak nenek bermain terus bermain. Makanya keluarga di sini tuh tidak pengen aku pulang Indonesia. Pengennya tuh aku jaga nenek itu sampai tua, sampai nenek nggak ada, sampai berani kalau pengen aku cuti, majikan aku yang biayain cuti semua. Soalnya kan kalau jaga orang tua kayak gini jodoh-jodohan juga ya. Ditambah aku itu hoki di keluarga sini. Jadi pernah dilihat di perhitungan Cina, aku termasuknya pembawa hoki di keluarga ini. Makanya kakek juga sering ngomong nggak pengen ganti, kamu di sini saja, kamu nikah terus suami kamu bawa ke sini, suami kamu kerja di sini. Oke, sepertinya curhatannya berhenti dulu. Soalnya ini aku lagi ketemuan sama mbak tetangga aku. Dia itu orangnya baik banget, mau ngasih aku sambel. Kinyong sambelnya kayak apa sih? Iya, jadi kalau kelalen. Mbak ki sambelnya anak pirik ya? Hah? Anak ikan kecil ya? Anak teri. Oh iya, bisa aku kan tambah. Aku kan seneng sih aku. Anak teri. Kipu kok. Nyongkoy. Anggo mak. Dasar. Nyong kesel. Pegang. Mbak. Ora kayak kue. Ora gadi. Priwe sih? Ngono kudune angger YouTube. Iya. Mbak ning kene. Diretung katan berjemur. Oke. Diretung. Dari mikir aku kan langsung metu ya, orang ngomong atas aku ngeru. Kon man metu? Iya. Pan ketemu batir? Iya. Oh. Kau mau kirim duit orang video mana? Aku mikir kirim akeh banget. Pira? 14. Ina lahi. Kok duit sekarang ini karo Kajian ya, kajian karo Imlek wingi. Iya, mbok Imlek kok 7.000. Tadi berapa tadi pira? Pateli kok tadi pira? Gadi rolas. Kok sih dengar Rolas pira ya? kok sih karo tahun gajian apa kok Gajiane setahun setahun. Ora, gajianku kan bulan iki 12.000, Mbok. Lah 12.000. Terus tambah oleh semono kowe anak kayak aku kan ngapain dewe kate mbah iki gajian aku kudu ngomong ampau, kudu ngomong ya kan didadakna sih jampo wingi pira apa wingi 7.000. mulane kok didebrokna dari siji kan Iya, tak karo 18 ya bener. bener Aku jukut 1.000 tok. iya Terus ana lebihan bulan wingi sih. tapi ya bener Aja kan aku temen aku itu secuil kanca-kancan aku akeh banget. aku gelang kan apa anakku Aku kan balik ya. Bye. Oke, ini aku udah pulang. Aku langsung eksekusi ikan teri-teri ini. Ini sudah aku cuci bersih ya. Dan ini aku mau goreng, terus aku mau campurkan sama sambal yang dikasih tadi. Oh ya, terima kasih yang sudah bantu subscribe. Terima kasih juga yang sudah sering menonton video-video aku. Salam kenal dari aku. Berhubung banyak yang tanya aku itu asli orang mana, aku itu asli orang Brebes, Jawa Tengah, Wong Ngapak Nyong. Dan sekarang aku kerja di Taiwan, jaga nenek. Baru 2 tahun di sini dan Taiwannya di Taipei. Dan aku belum pernah libur sama sekali. Oke, ini sambalnya aku kasih air lagi supaya menyatu sama terinya gitu ya. Dan ditunggu sampai airnya itu habis. Oke, sambil nunggu sambal, aku mau goreng ini dulu. Ini dodol Cina gitu. Aku balurin telur. Ini permintaannya si kakek. Sepertinya dia bangun tidur agak lapar saja, jadi pengen ngemil gitu. Oke, sepertinya curhatan kita itu segitu dulu. Next lain waktu aku curhat cerita lebih banyak lagi tentang aku di sini, bagaimana aku di sini. Oke, sampai di sini dulu videonya. Bye bye. Terima kasih. Sampai jumpa di next video selanjutnya.